Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita insyaallah akan memasuki dosa besar yang ke-13. Kata beliau rahimahullahu taala, al-kabiratus salisata asyarah. Dosa besar yang ke-13. Al-imamul ghasyu li ra'iyatihi, al-zalimu al-jabbar. Yaitu pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya, berbuat zalim dan bengis kepada mereka. Di imam atau pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat dan juga memiliki sifat keras dan bengis terhadap rakyatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, kita akan sedikit menyebutkan tentang keutamaan para pemimpin yang adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena adil itu adalah wad'u syai' fi mawdi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kita diperintah untuk berbuat adil pada segala keadaan. Bahkan keadilan ini akan lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah karena kebencianmu terhadap satu kaum sehingga engkau tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Maka ketika seorang berbuat adil, ini akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun itu dituntut untuk berbuat adil. Apakah dia itu seorang pemimpin atau bukan pemimpin, dia semuanya dituntut untuk berbuat adil. Nah, dan pemimpin yang adil itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan. Ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, salah satu di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-imamul adil. Bahkan ini ya, hal yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau menyebutkan ada 7 golongan, walaupun 7 ini bukan batasan, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kali beliau sebutkan adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Menunjukkan keutamaan mereka yang sangat besar. Mereka akan mendapatkan naungan khusus nanti pada hari kiamat, disebabkan karena keadilannya. Kenapa mereka mendapatkan naungan khusus? Ya, karena dimaklumi bahwasanya pemimpin itu memiliki kekuasaan, ya, memiliki kedudukan, memiliki ya segala hal terkait dengan perkara dunia yang bisa saja itu mengantarkan mereka berbuat zalim. Itu yang bisa mendorongnya untuk berbuat zalim. Tapi tak kala dia ya tetap berbuat adil, maka ini ya tentunya keutamaan yang sangat besar, menunjukkan bahwasanya pemimpin ini adalah pemimpin yang betul-betul ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menegakkan keadilan di tengah masyarakatnya. Maka dia mendapatkan ya perlakuan ya khusus, mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya keutamaan pemimpin yang adil, bahwasanya mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqassitina 'indallahi 'ala manabira min nur." Ya, sungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, dari cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Ya. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum dan terhadap keluarga mereka, dan apa saja yang berada di bawah kepemimpinan mereka. Ya, di bawah kepemimpinan mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya siapa yang diberi kepemimpinan kemudian mereka berbuat adil, maka mereka akan mendapatkan ya mereka akan menduduki kedudukan yang tinggi pada hari kiamat, berada di atas mimbar-mimbar ya, atau di atas mimbar yang terbuat dari ya cahaya. Nah, kemudian ya, di antara keutamaan ya, pemimpin yang adil, bahwasanya mereka dijamin surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati salasatun. Penduduk surga itu ada 3. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah dzu sultanin muqsit, yaitu ya, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Nah, maka ini ya semua menunjukkan tentang keutamaan ya para pemimpin yang adil. Apabila mereka ya bisa menjalankan amanah dengan baik, maka mereka akan mendapatkan ya balasan yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Kalau mereka ya, berbuat zalim, mereka ya menindas, mereka berbuat atau bersifat bengis terhadap rakyatnya, maka mereka akan mendapatkan ancaman yang sangat keras ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk dosa yang sangat besar, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala,
Qala Allah Ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Dalam surah Asy-Syura ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim. Ya, berbuat zalim. Artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ya, dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Ini ancaman yang sangat keras. Ya, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, melakukan kezaliman, ya, yaitu orang-orang yang menyakiti manusia, baik itu pada tubuhnya, ya, demikian juga pada kehormatannya, pada hartanya, dan mereka melampaui batas di muka bumi tanpa hak, itu berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat syirik, ya, maksiat, ya, dan kezaliman-kezaliman yang lainnya, maka mereka diancam, ya, mereka diancam dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Ya, dia akan mendapatkan siksaan tersebut, ya, dan boleh jadi siksaan tersebut dia dapatkan di dunia, terlebih nanti di akhirat, ya, kecuali kalau mereka bertobat dari kezalimannya. Dan di sini disebutkan, ya, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sungguhnya, ya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim terhadap manusia dan mereka melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Ya, dan dosa ini atau kezaliman ini itu sangat memungkinkan dilakukan oleh pemimpin. Ya. Di mana mereka bisa berbuat zalim, ya, kepada rakyatnya. Demikian juga misalnya berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, dia akan menanggung, ya, azab yang sangat pedih nanti pada hari kiamat. Ya. Dia akan menanggung siksa yang sangat pedih. Nah, karena itu disebutkan tadi bahwasanya pemimpin yang adil itu akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Tapi sebaliknya, ya, apabila mereka berbuat zalim, maka juga siksaannya sangat pedih, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Dalam surah Al-Maidah ayat 79. Ya. Mereka, ya, tidak saling melarang dari perbuatan kemungkaran yang mereka perbuat. Ya, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat tersebut. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya mereka tidak saling melarang dari perbuatan, ya, kemungkaran. Dimaklumi bahwasanya melarang dari kemungkaran itu dengan 3 tingkatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Dan yang dimaksud di sini, ya, mengubah dengan tangan, yaitu orang yang memiliki kekuasaan, ya, yaitu pemimpin terhadap rakyatnya. Ketika misalnya rakyatnya melakukan kerusakan, melakukan kemungkaran, maka mereka berhak untuk mengubah, ya, kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ya, dengan tangannya. Kenapa? Memiliki kekuatan. Mereka memiliki kekuasaan, ya, yang bisa mengubah dengan tangan. Jadi pemimpin terhadap
rakyatnya, ya, atau ya misalnya pimpinan terhadap bawahannya, atau seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, itu ya dibolehkan mengubah dengan tangan. Kenapa? Karena memiliki kekuasaan. Ya, memiliki kekuasaan. Dan siapa yang tidak mampu, maka dia ubah dengan lisannya. Ya, dengan menyebutkan bahaya dari kemungkaran tersebut. Dia dakwai orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dan siapa yang tidak bisa, maka dengan hatinya dia ingkari kemungkaran tersebut. Ya, dia ingkari kemungkaran tersebut. Nah, kemudian kata beliau, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, setiap kalian adalah pemimpin. Ya, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ini semuanya masuk. Apakah dia sebagai seorang pemimpin negara, ya, atau dia sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, atau pemimpin ya beberapa orang ya di satu instansi misalnya, ya, atau di apakah dia sebagai seorang direktur, ya, atau seorang mudir, ya, maka semuanya masuk di dalam hadis ini. Bahwasanya siapapun itu adalah seorang pemimpin, maka semua akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap orang yang dipimpinnya. Ya, penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap ya anaknya dan harta suaminya. Ya. Demikian juga yang lainnya, siapapun dia akan dimintai ya pertanggungjawaban. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Maka hendaknya seorang senantiasa ya bersifat amanah terhadap apa yang dia ya pimpin atau apa yang diamanahkan kepadanya. Nah, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salatu wassalam man ghashana falaysa minna. Wa qala adh-dhulmu dhulumatu yawmal qiyamah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka ya, dia bukan golongan kami. Menunjukkan bahwasanya ini dosa besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Walaupun yang dimaksud di sini falaisa minna, ya, maksudnya bahwasanya dia tidak memiliki keimanan yang sempurna. Ya, bukan berarti bahwasanya dia ya keluar dari Islam. Ya, sebagaimana pemahaman orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, ya. Ini maknanya bahwasanya dia tidak memiliki ya, keimanan ya, yang wajib, keimanan yang sempurna, ya, keimanan yang dia tidak memiliki keimanan yang sempurna. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan juga sekaligus bantahan terhadap orang-orang Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya ya, pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam. Sementara orang Murji'ah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu tetap sempurna keimanannya, ya. Perbuatannya, dosanya itu tidak mempengaruhi keimanannya. Maka Ahlus Sunnah ya itu ya selalu dalam ya sikap pertengahan. Ya. Sikap pertengahan bahwasanya ya pelaku dosa besar itu naqisul iman. Ya, itu kurang keimanannya, tapi tidak ya keluar dari Islam. Ya, tapi perbuatan menipu itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang Nabi SAW berlepas diri ya darinya. Kemudian kata beliau SAW, "Adz-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada
hari kiamat. Ya, kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ya, kezaliman yaitu perbuatan kesewenang-wenangan, perbuatan menganiaya, dan di sini kezaliman itu bisa saja kezaliman terhadap orang lain, apakah itu dengan hartanya atau dengan kehormatannya atau dengan darahnya. Ini semua masuk, bahwasanya ini adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan ancaman yang sangat besar, Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fa huwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di dalam neraka. Ini ancaman yang sangat berat bagi para pemimpin yang menipu rakyatnya. Karena dimaklumi bahwasanya asalnya pemimpin itu adalah dia memberi nasihat kepada rakyatnya, berlaku lembut, bersifat lembut terhadap mereka, dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang merupakan kemaslahatan rakyatnya, bukan justru sebaliknya, mengambil keuntungan dari rakyatnya, menindas rakyatnya, berbuat zalim kepada rakyatnya, tapi harusnya mereka memberi nasihat, berbuat baik, berbuat adil terhadap rakyatnya. Dan kapan mereka lakukan hal tersebut, mereka berbuat adil kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka itu akan mendapatkan keutamaan dan perlakuan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala beberapa dalil yang berikutnya itu akan kita baca pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.